Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat Mbak Melisa dan teman-teman PR hebat dimanapun kalian berada. Kenalin, aku Jatri Siastevi Editiarinata sebagai mahasiswa program pendidikan vokasi Prodi Hubungan Masyarakat dengan NPM 24063444416. Di video ini aku gak mau bikin kalian itu ngantuk, tapi pengen ngajak kalian untuk berdiskusi bareng-bareng dan sharing-sharing. Sebelum aku masuk ke materinya, izinkan aku untuk pantun terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman, buat bisa chat di kolom komentar dengan kalimat cakep gitu ya. Burung nuri hinggap di pohon nangka, pohonnya tinggi dekat rawa. Kalau PR pemerintah mau dipercaya, yuk kita bahas ilmunya bersama. Teman-teman, government public relation itu bukan sekadar tukang ngomong, tapi mereka adalah jembatan emas antara pemerintah dan masyarakat. Government Public Relation atau GPR atau Pranata Humas pemerintah memainkan peran strategis dalam menyampaikan kebijakan, menjaga reputasi institusi, serta memastikan setiap program pemerintah dipahami dan didukung oleh masyarakat. Di tengah arus informasi digital yang cerdas, GPR hadir sebagai garda terdepan dalam membangun transparansi, kepercayaan, dan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyatnya. Zaman sekarang tantangan berlipat. Hoax bisa viral lebih cepat dari gosip artis. Makanya GPR harus bisa mikir cepat, gerak, gesit, dan tetap jujur. Gak cukup jago ngomong, tapi harus melek teknologi, kreatif, adaptif, dan yang paling penting dipercaya masyarakat. Peran utama GPR bukan cuma menyampaikan informasi, tetapi menyampaikannya dengan strategi, empati, dan timing yang tepat. Penyampaian informasi yang transparan dan jelas. GPR bertugas menjelaskan kebijakan atau program pemerintah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik. Contohnya Kak, kalau ada kebijakan tentang perubahan subsidi, peran GPR harus bisa membuat masyarakat mengerti maksud dan tujuannya, bukan malah bingung atau curiga. Lalu menjembatani pemerintah dan publik. Kadang kebijakan pemerintah terasa jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, disinilah peran GPR menjadi mediator, membangun dan menjaga citra positif. Pemerintah tidak datang begitu saja, pasti dibangun lewat komunikasi yang jujur, terbuka, dan konsisten. GPR berperan penting dalam membentuk opini publik melalui media sosial, siaran pers, event, hingga kampanye digital. Mengelola krisis komunikasi ketika muncul isu negatif atau hoax, GPR harus mampu bergerak cepat, memberikan klarifikasi, menyajikan data, dan membentuk narasi yang menenangkan publik. Keterlambatan dalam menangani isu bisa berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat. Mengatur strategi komunikasi jangka panjang. Selain menyampaikan informasi sesaat, GPR juga menyusun strategi jangka panjang untuk membangun reputasi instansi. Misalnya, dengan program komunikasi yang terencana seperti kampanye keberhasilan, pembangunan daerah, layanan publik, atau inisiatif sosial. Lalu struktur jabatan GPR dalam pemerintah berdasarkan keputusan Presiden nomor 87 tahun 1999, Pranata Humas adalah jabatan fungsional bagi pegawai negara sipil atau PNS yang menjalankan tugas kehumasan. Jabatan ini terbagi menjadi dua, yaitu Pranata Humas Terampil. Di dalam Pranata Humas Terampil itu meliputi pelaksana pemula, pelaksana, dan pelaksana lanjutan. Lalu Pranata Humas Ahli terdiri atas Pranata Humas Pertama, Pranata Humas Muda, Pranata Humas Madya. Setiap jenjang memiliki beban kerja, tanggung jawab, dan target kinerja tersendiri. Namun, secara keseluruhan, semua Pranata Humas memiliki satu misi utama, memastikan komunikasi publik berjalan secara efektif dan beretika. Kira-kira Kak, kegiatan utama GPR itu apa ya?
Berdasarkan Permenpan nomor 109/M.PAN/11/2005, kegiatan kehumasan pemerintah mencakup perencanaan dan pelayanan informasi, merancang strategi komunikasi, kebijakan dan layanan publik, lalu hubungan internal dan eksternal, menjalin komunikasi antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan atau stakeholder seperti media, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, bahkan warga biasa. Pengembangan dan evaluasi kehumasan, mengevaluasi efektivitas komunikasi dan meningkatkan kualitas penyampaian pesan. Audit komunikasi, menilai apakah pesan yang disampaikan dipahami dan diterima publik atau tidak. Lalu tantangan GPR di era digital di zaman sekarang apa? Kecepatan informasi bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, GPR bisa menyebarkan pesan dengan cepat, tapi di sisi lain, hoax dan disinformasi bisa menyebar lebih dulu daripada klarifikasi resmi. Tantangan lainnya, meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi, tekanan media sosial untuk cepat merespon isu, perlunya kolaborasi lintas lembaga dan lintas platform lainnya. Lalu menghadapi krisis of truth atau krisis kepercayaan publik, gimana tuh Kak? GPR harus memiliki skill yang kuat seperti komunikasi interpersonal, public speaking, analisis opini publik, penguasaan teknologi komunikasi, manajemen krisis public trust. Siapa yang gak mau dipercaya? Public trust itu kunci utama dalam dunia PR pemerintah. Kalau masyarakat percaya, semua program akan didukung. Tapi kalau gak percaya, waduh, program bagus bisa gagal total. Misal, ada program vaksin, tapi info simpang siur. Disinilah peran GPR harus tampil. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, apapun program pemerintah akan sulit diterima. Maka dari itu, peran GPR harus konsisten dalam menyampaikan informasi, bersikap jujur dan transparan, mendengarkan kritik dan terbuka, menyusun narasi yang menyentuh hati publik. GPR juga punya peran sebagai penjaga moral. Komunikasi pemerintah mereka harus berani mengingatkan apabila ada potensi penyalahgunaan informasi atau kampanye yang manipulatif. Corporate communication itu biasanya kita temui di perusahaan, tapi pemerintah juga pakai loh. Fungsinya buat apa Kak? Banyak banget. Branding pemerintah biar citranya keren. Internal komunikasi biar antar lembaga nggak miskom. Eksternal PR buat ngobrol ke masyarakat. Dan krisis komunikasi biar nggak panik saat isu negatif. Lalu pelajaran yang aku dapat selama aku belajar di materi komunikasi korporat khususnya PR in government ini, dari semuanya GPR bukan cuman penyampaian info tapi penjaga kepercayaan rakyat. Lalu public trust itu modal utama, tanpa itu komunikasi bakal hambar dan gak dipercaya. Jadi teman-teman PR, kita bukan cuma belajar teori, tapi kita calon komunikator hebat yang bisa bikin perubahan. Dan juga PR dalam komunikasi pemerintah merupakan senjata utama untuk membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa GPR, kebijakan bisa gagal paham, bantuan bisa salah sasaran, dan reputasi lembaga bisa hancur karena isu kecil yang dibiarkan atau diberkembangkan. Tapi dengan PR yang kuat, strategis, dan humanis, pemerintah bisa membangun public trust, menyampaikan program dengan baik, serta menjaga citra lembaga yang profesional dan terpercaya. Terima kasih sudah nemenin aku sampai akhir. Semoga video ini bisa bantu kita semua jadi PR yang makin profesional dan berdampak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas atau proyek lainnya. Mentari pagi bersinar.